khairin ta'adudut ajul karoha dalul maitun samamun amaratul adijah gairan jailan maitun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian beberapa waktu yang lalu. Kali ini menginjak kepada pasal yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tetap bab tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa in ijtama'a mayyitun wa junubun. Kalau berkumpul ada orang yang mati dan ada orang yang junub. Ada orang mati, ada orang junub, berkumpul jadi satu, kedua-duanya ada. Orang mati ada, orang junub ada. Au mayyitun wa haidun in qata'a damuha. Atau berkumpul ada orang meninggal, ada orang yang haid tetapi telah terputus damnya. Artinya ada orang mati, kemudian ada orang haid yang sudah berhenti haidnya. Orang berhenti haid kan harus wudhu, harus mandi. Kenapa? Kalau tidak mandi dia tidak bisa sholat. Wa hunaka ma yakfi ahadihima, au wa hunaka ma yakfi ahadahuma. Wa hunaka ma yakfi, dan di situ hanya ada air yang cukup untuk salah satu di antara keduanya. Sekarang siapa yang nak makai ini? Siapa yang mau makai ini? Ada orang mati, ada orang junub. Orang mati perlu air, orang junub perlu air untuk mandi. Atau ada orang mati, kemudian ada orang perempuan yang telah berhenti haidnya. Orang meninggal perlu dia mandi. Orang yang telah berhenti haidnya dia perlu mandi. Sementara air hanya cukup untuk salah satu di antara keduanya. Wa hunaka ma yakfi ahadahima. Yang di situ ada air hanya cukup untuk salah satu di antara keduanya. Fa in kana li ahadihima kana sahibu ahaqqu bihi. Wa in kana, apabila air itu li ahadihima untuk salah satu di antara keduanya, kana sahibu ahaqqu, pemilik air itu lebih berhak untuk memakai air itu. Ada dua orang yang sedang dalam keadaan perlu air. Kemudian ada air itu milik salah satu di antara keduanya, maka si pemiliknya yang berhak untuk memakai air tersebut. Li'annahu muhtajun ilaihi, karena si pemilik air itu sedang perlu dengan air itu. Misalnya miliknya si mayit sedang perlu dengan air itu. Untuk apa? Untuk memandikan mayit. Atau misalnya si junub yang memiliki air itu, maka si junub itu yang perlu memakai air itu, karena air itu hanya cukup untuk satu orang, maka yang memiliki air itu yang berhak atas air itu. Oleh karena itu, kana sahibuhu ahaqqu bihi, pemiliknya lebih berhak terhadap air itu. Li'annahu muhtajun ilaihi li nafsihi, karena dia sendiri perlu dengan air itu. Fala yajuzu lahu badalahu li ghairihi. Fala yajuzu, maka tidak boleh lahu untuk orang yang memiliki air itu, badalahu, memberikan air itu, li ghairihi, kepada orang lain selain orang itu pemiliknya. Maka kalau begitu tidak boleh air itu diberikan kepada orang lain. Si pemiliknya yang harus memakai air itu, karena dia sendiri perlu dengan air itu. Nggak boleh diberikan kepada orang lain. Fa in badalahu lil akhara, apabila badalahu, memberikan air itu, lil akhara, untuk orang lain. Kalau dia si pemilik air itu memberikan airnya ke orang lain, wa tayammama, kemudian ia tayamum,
lam yasih tayammumuhu, maka tidak sah tayamumnya. Si orang junub masih hidup, dia punya air, kemudian terus air itu diberikan kepada si mayit. Si junub kemudian dia tayamum, maka tayamumnya tidak sah karena dia punya air. Maka orang yang memiliki air, dia yang harus memakai air itu, tidak boleh memberikan kepada orang lain. Fa in kanal ma'u lahuma, lalu bagaimana kalau air itu milik kedua-duanya? Milik kedua-duanya, milik si mayit dan juga milik si junub. Bagaimana kalau milik kedua-duanya? Kana fihi sawaun, kedua-duanya punya hak yang sama. Si mayit juga punya hak untuk memakai air itu, si junub juga punya hak untuk memakai air itu karena kedua-duanya air itu milik kedua-duanya. Wa in kana ma'u mubahan, lalu bagaimana kalau air itu bebas? Air itu bebas, maksudnya mubah itu boleh, bebas. Bebas itu maksudnya di sini bukan milik si mayit dan juga bukan milik si junub. Auli ghairihima, atau air itu milik orang lain, bukan milik kedua-duanya itu, milik orang lain. Atau mungkin air itu bukan milik siapa-siapa, yang jelas bukan milik si mayit dan juga bukan milik si junub tadi. Wa arada ayyujawwida bihi, kemudian ada orang ingin memberikan air itu ala ahadihima, kepada salah satu di antara keduanya. Ini ada airnya bukan milik si mayit, juga bukan milik si junub. Kemudian ada orang ingin memberikan air itu kepada salah satu di antara keduanya. Siapa yang paling berhak untuk diberi di antara keduanya itu? Fal mayyitu aula, yang paling berhak untuk diberi adalah si mayit. Si mayit lebih berhak untuk diberi. Kenapa? Li'annahu khatimatu toharotihi, karena bagi si mayit itu adalah terakhir toharoh dia. Maka si mayit lebih utama atau lebih berhak untuk diberikan air itu. Wal junubu wal haidu, sementara orang junub dan orang yang haid yarji'ani ilal ma'i, mencari air yang lain. Wa yagtasilani, lalu kedua-duanya mandi dengan air yang ia dapat itu. Si mayit yang berhak memperoleh air itu, sementara si junub dan orang perempuan yang haid, yang telah berhenti haidnya itu, bisa mencari air yang lain, lalu mandi dengan air yang ia dapat setelah ia mencari air tersebut. Wa in ijtama'a mayyitun wa hayyun ala badanihi najasatun. Wa in ijtama'a, dan apabila berkumpul, mayyitun yaitu mayit, wa hayyun dan orang yang hidup, ala badanihi najasatun yang di badannya ada najis. Ini ada mayit, kemudian ada orang, dan orang itu terkena najis nih. Ada mayit, ada orang yang hidup, kemudian orang itu terkena najis di badannya. Wal ma'u yakfi ahadahima, sementara air hanya cukup untuk salah satu di antara keduanya. Fafihi wajahani, dalam hal ini ada dua pendapat. Ini ada air, kemudian ada si mayit, kemudian ada orang yang terkena najis. Mana yang mau pakai ini? Mayit duluan atau orang yang terkena najis itu yang harus dipakai? Dalam hal ini ada dua pendapat. Ahaduhuma anna sahiban najasati aula. Yang pertama, orang yang terkena najis itu yang lebih berhak untuk memakai air tersebut. Kenapa? Li'annahu laisa li taharatihi badlun. Karena orang yang hidup tadi, yang terkena najis tadi, nggak ada alternatif lain untuk menghilangkan najis kecuali dengan air itu. Nggak bisa dengan tayamum, nggak ada alternatif lain. Maka orang yang terkena najis itu lebih utama untuk mendapatkan air untuk menghilangkan najis tersebut. Wali toharatil mayyiti badlun. Sementara itu, kenapa kok orang yang terkena najis itu lebih diutamakan? Karena orang yang terkena najis tadi nggak ada alternatif lain untuk menghilangkan najisnya kecuali air itu. Sementara orang yang meninggal itu ada alternatif lain. Apa alternatifnya untuk bersuci orang yang meninggal tadi? Wahwa tayammum, yaitu tayamum. Orang yang hidup tadi tidak bisa hilang najisnya kecuali dengan air,
orang yang mati itu toharohnya tidak perlu dengan air, bisa dengan tayamum karena ada alternatifnya. Maka dalam pendapat yang pertama ini yang lebih utama adalah orang yang masih hidup didahulukan daripada orang yang meninggal, karena orang yang masih hidup nggak ada alternatif untuk menghilangkan najis, sementara orang yang meninggal tadi ada alternatif untuk bersuci, yaitu dengan tayamum. Fakana sahibun najasati ahakku bil ma'i, oleh karena itu fakana sahibun najasati, oleh karena itu pemilik najis, artinya orang yang terkena najis tadi, ahakku bil ma'i, lebih berhak atas air itu. Jadi orang yang meninggal itu bisa dengan tayamum, orang yang terkena najis tidak bisa dengan tayamum, hanya bisanya satu-satunya dengan air, maka orang yang terkena najis itu lebih berhak untuk menggunakan air itu. Wasani, ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat pertama, orang yang hidup yang terkena najis lebih berhak mendapat air itu karena tidak ada alternatif untuk menghilangkan najis. Sementara si mayat ada alternatif, yaitu dengan tayamum. Pendapat kedua, wasani annal mayyita aula, orang mati, orang meninggal lebih berhak mendapatkan air itu. Kenapa? Kenapa kok begitu? Kok aula? Wawa zahirul madhab, dan ini adalah zahirnya pendapat. Bagaimana zahirnya pendapat itu? Li'annahu khatimatu taharatihi, karena itu akhir dari toharohnya. Makanya pendapat yang kedua, si mayit lebih berhak terhadap air itu. Kenapa? Karena ini adalah bersucinya terakhir untuk dia. Wa in ijtama al haidu wa junubun, kalau bersatu antara orang yang haid dan orang yang junub, artinya ada orang haid, ada orang junub. Wal ma'u yakfi ahadihima, sementara air mencukupi salah satu di antara keduanya. Wal ma'u yakfi ahadahima, air mencukupi salah satu dari keduanya. Bagaimana? Kalau ada orang junub, ada orang haid, sementara air hanya cukup untuk salah satu di antara keduanya. Fafi wajani, ada dua pendapat. Qala Abu Ishaq rahimahullah, menurut Abu Ishaq, pengarang kitab ini, penyusun kitab ini, Abu Ishaq, penyusun kitab ini, al-junubu aula, orang yang junub lebih utama, lebih didahulukan untuk mendapatkan air itu. Li'anna guslahu mansusun alaihi fil qur'ani, li'anna guslahu, karena mandinya, mansusun, sudah dinaskan, alaihi, atas orang yang junub itu tadi, fil qur'ani, di dalam Al-Quran. Karena perintahnya sudah jelas di dalam Al-Quran, orang yang junub itu harus mandi, maka orang yang junub lebih utama, lebih duluan untuk memperoleh air itu. Wa min ashabina man qala, salah satu di antara sebagian dari sahabat Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf memiliki pendapat lain. Ada pendapat mankola, ada yang berpendapat innal haidha aula, yang haid itu lebih utama untuk memperoleh air itu daripada orang yang junub. Li'annaha tastabihu bil ghusli, karena seorang perempuan yang haid itu tastabihu bil ghusli, dengan adanya mandi dia bisa melakukan apa saja yang dibolehkan oleh orang yang suci. Orang yang haid dengan mandi itu bisa melakukan ma yastabihul junubu, apa yang bisa dilakukan oleh orang junub. Wa ziyadatu, dan lebih dari itu, wa al-wat'u, yaitu wato, hubungan suami istri. Makanya orang yang haid harus mendapatkan air duluan, karena tanpa dengan mandi itu orang haid tidak bisa watok, tidak bisa hubungan suami istri. Makanya dia lebih duluan. Itu ziyadahnya itu di sini, lebihnya itu di sini. Sementara orang junub bisa saja begitu junub tidak usah mandi, mau watok lagi, mau hubungan suami istri lagi boleh. Tapi kalau orang
haid tidak boleh. Orang haid tidak boleh hubungan suami istri ketika dia belum mandi. Fakanat aula, oleh karena itu orang haid lebih utama. Orang yang telah berhenti haidnya lebih utama untuk mengambil air untuk mandi. Wa in ijtama'a junubun wa muhdisun. Kalau ada orang junub pun pula ada orang yang berhadas, ini ada dua. Ada berkumpul dua orang, satu orang junub dan satu orang berhadas. Wa hunaka ma'un yakfil muhdisa, dan di situ ada air yang cukup untuk orang yang berhadas. Wala yakfil junub, dan tidak cukup kalau digunakan untuk orang junub. Fal muhdisu aula, maka orang yang berhadas lebih utama. Ini ada air, airnya hanya cukup untuk salah satu di antara dua orang. Yang satu adalah orang yang junub dan yang satu adalah orang yang berhadas. Maka siapa yang lebih utama untuk memperoleh air itu? Sementara itu wahuna kamaun yakfil muhtisa. Sementara di situ ada air hanya cukup untuk orang yang berhadas tadi. Lebihnya nggak cukup. Walayak fil junubu, dan tidak bisa kalau air itu ketika dipakai orang junub cukup. Orang junub. Air itu ketika dipakai orang berhadas cukup, tapi ketika dipakai orang junub tidak cukup. Cukupnya hanya untuk orang yang berhadas, tidak cukup dipakai untuk orang yang junub. Fal muhdisu aula, maka orang yang berhadas itu lebih utama menggunakan air. Karena wudhu kan air sedikit yang digunakan. Kalau mandi banyak yang digunakan. Orang berhadas itu bisa hadas kecil itu bisa wudhu, airnya sedikit. Tapi kalau junub itu harus mandi, airnya banyak. Maka air itu hanya cukup untuk orang yang berhadas, tidak cukup untuk orang yang junub. Maka orang yang berhadas lebih utama untuk memakai air tersebut. Li'anna hadasahu yarfa'u bihi, karena dengan air itu cukup dipakai untuk orang itu, maka hadasnya bisa terangkat. Dia bisa sholat, bisa baca Al-Quran. Dengan air itu hadasnya bisa terangkat. Wala yarfa'u bihi hadasul junub, sementara orang yang junub, hadasnya itu hadas junub, dia tidak terangkat. Kenapa? Karena nggak cukup airnya dipakai. Baru dipakai separuh badan, sudah habis air itu. Sementara kalau untuk orang yang berhadas dipakai wudhu cukup. Orang yang hadasnya junub tidak bisa dipakai untuk mandi, hanya separuh atau seperempat sudah habis. Maka orang yang berhadas itu lebih utama menggunakan air itu. Lalu gimana yang junub? Ya kalau nggak pakai, kalau nggak cukup ya tayamum, kan begitu. Sementara orang yang berhadas tidak sah dia kalau tayamum, karena ada orang yang berhadas tidak sah tayamum karena ada air dan airnya cukup dipakai. Maka apabila ada air hanya cukup untuk dipakai untuk orang yang berhadas, tidak cukup untuk dipakai orang yang junub, maka orang yang berhadas itu lebih utama menggunakan air itu. Karena kalau dipakai orang junub pun juga tidak cukup. Wa in kanal ma'u yakfil junuba, kalau air itu mencukupi untuk orang yang junub, wala yafdulu anhu syai'un, dan juga tidak ada lebih, begitu cukup untuk orang junub, tidak ada lebihnya sama sekali setelah dipakai untuk orang yang junub. Jadi wala yafdulu anhu syai'un, tidak ada lebih sama sekali. Wa yakfil muhdisu, dan kalau dipakai untuk orang yang berhadas itu cukup. Wa yufadilu anhu, lalu ketika dipakai orang yang berhadas itu berlebih airnya. Wayafdulu anhu ma yaktasilu bihil junubu, wayafdulu anhu, dan cukup untuk orang yang berhadas dan berlebih airnya itu ma yaksilu bihil junubu, dan airnya itu bisa dipakai untuk orang yang junub ba'du badanihana, sebagiannya saja. Ini masih terusnya yang tadi. Kalau yang tadi itu dipakai untuk orang yang junub, air, ini air dipakai untuk orang yang junub itu tidak cukup. Tetapi dipakai untuk orang berhadas cukup. Maka yang berhak memakai adalah orang yang berhadas. Lalu yang junub tayamum. Kemudian ini dipakai. Kalau dipakai untuk orang yang junub
pas. Nah, ini kebalikannya nih. Dipakai untuk orang yang junub pas, tidak ada lebih. Begitu dipakai orang yang berhadas berlebih, dan lebihnya itu kalau dipakai untuk orang yang junub hanya separuh badan yang bisa terhapus, yang bisa mandi. Dia mandi hanya separuh badan. Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Ada berapa pendapat? Ada 3 pendapat. Fafihi salah satu aujain. Ada tiga pendapat. Ahaduha annal junuba aula. Yang pertama, si junub lebih utama menggunakan air itu. Li'annahu yasta'milu jami'al ma'i bil ijma'i. Karena dia bisa menggunakan air itu secara keseluruhan. Bil ijma'i, secara keseluruhan. Jadi orang yang junub tadi itu lebih berhak terhadap air karena cukup dipakai untuk mandi. Lalu gimana orang yang berhadas? Yang berhadas tayamum, ngalah gitu. Karena apa? Ketika dipakai untuk orang yang tayamum, dipakai untuk orang yang tayamum, dipakai untuk orang yang berhadas, masih lebih airnya. Tetapi nggak cukup untuk orang yang junub. Maka orang yang junub lebih utama memperoleh air itu karena bisa dipakai mandi secara keseluruhan. Fa'idha dafa'nahu ilal muhdisi, apabila diberikan air itu kepada orang yang berhadas, baqiya ma'un, maka sisa airnya. Diberikan oleh orang yang berhadas, sisa airnya. Baqiya ma'un mukhtalifun fi wujubi istimalihi, bersisa airnya. Sementara air yang sisa tadi itu ada perselisihan pendapat, perselisihan siapa yang wajib memakai air itu fil jinabati, di dalam jinabah. Jadi apabila ada air cukup untuk orang yang junub, dipakai keseluruhan cukup, tapi ketika dipakai orang yang berhadas berlebih, maka yang diutamakan adalah untuk orang yang junub. Karena apa? Ketika dipakai orang yang berhadas berlebih, tapi lebihnya nggak bisa dipakai untuk orang yang junub, maka orang yang junub lebih utama. Wasani, dan yang kedua, annal muhtisa aula, orang yang berhadas itu lebih utama untuk memakai air itu. Li annahu fihi tasyrikani bainahuma, karena di dalam orang yang berhadas itu airnya bisa dipakai berdua. Bisa dipakai untuk orang yang berhadas dan juga bisa dipakai untuk orang yang junub. Maka kalau dipakai untuk orang junub, yang berhadas nggak kebagian. Kalau dipakai orang yang berhadas, yang junub kebagian, karena kedua-duanya bisa memakai air tersebut. Jadi pendapat kedua, orang yang berhadas pakai dulu, sisanya baru dipakai untuk orang yang junub. Kalau orang yang junub pakai dulu, orang yang berhadas tidak dapat apa-apa. Makanya di sini yang pendapat kedua, orang yang berhadas didahulukan. Wasalis, yang pendapat ketiga, annahuma sawaun, kedua-duanya sama. Fayat faulma ila man syaa minhuma, serahkan saja air itu kepada siapa di antara keduanya itu. Boleh diserahkan kepada orang yang berhadas, boleh diserahkan kepada orang yang junub. Jadi pendapat ketiga, terserah kepada orang yang mau menyerahkan air tadi. Terserah mau diserahkan ke siapa, si junub atau si muhtis, orang yang harus mandi besar atau orang yang cukup untuk berwudu. Li'annahu yarfa'ul hadasa kulla wahidin minhuma, karena bisa mengangkat hadas setiap masing-masing di antara keduanya. Wa yastamilu kullu wahidin minhuma bil ijma'i, dan kedua-duanya bisa juga menggunakan air tersebut. Jadi terserah kepada orang itu mau serahkan kemana. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal yang ke-11. Faslun, pasal wa in lam yajid ma'an wala turaban. Bagaimana kalau seandainya mau sholat tapi air tidak ada, debu tidak ada. Tadi mending ada air walaupun tidak cukup, mending. Tadi, sekarang ini air tidak ada, debu tidak ada, waktu sholat sudah datang. Bagaimana caranya sholat? Mau wudhu nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu. Bagaimana caranya ini?
Seperti di pesawat misalnya orang naik haji, itu kan nggak ada air di pesawat itu, hanya untuk minum. Kalau diminum, kalau dipakai untuk wudhu semua, nggak bisa di situ, malah berbahaya. Air tidak ada, debu tidak ada. Bagaimana kalau seperti itu? Sholla ala hasbi halihi. Sholat saja sesuai dengan keadaannya itu. Ya udah, nggak usah tayamum, nggak usah wudhu, langsung sholat. Wa ada sholata, kemudian ulangi sholatnya kalau sudah tiba di tujuan. Li'anna toharota syartun minasuruti sholat, karena toharo itu adalah syarat daripada syarat sahnya sholat. Orang naik haji ini biasanya yang punya masalah ini, begitu di pesawat ada 9 jam di sana, tidak ada air di situ, ya udah sholat saja di situ. Nanti begitu tiba di Mekah atau tiba di Madinah, di situ nanti mengulangi sholatnya. Karena tayamum harus dengan debu. Kita tempel ke dinding itu tidak ada debu di situ, tidak ada debu. Nah, sini tidak ada debu di sini, nggak kelihatan debunya. Makanya tidak boleh kita sholat atau tayamum dengan tanpa debu. Maka di situ tidak usah tayamum, tidak usah wudhu, langsung sholat. Kemudian nanti setelah sampai di tujuan, di situ baru mengulang sholatnya. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat adalah bersuci. Fal azu anha la yubihu tarka sholat. Sementara kesulitannya adalah tidak boleh meninggalkan sholat. Begitu waktu datang sholat, tidak boleh meninggalkan sholat, maka sholat saja. Kemudian nanti baru diulang lagi. Kasatril aurati, seperti sulit menutup aurat. Kalau orang tidak menutup aurat, ya sholat saja di situ. Nanti ketika bisa mendapatkan penutup aurat, baru diulang sholatnya. Wa izalatun najasah, dan seperti sulit menghilangkan najis karena tidak ada air, ya sholat saja. Nanti setelah bisa menghilangkan najis baru diulang sholatnya. Wastiqbalal kiblati, seperti kiblal, menghadap kiblat. Wal qiyam, berdiri. Wal qiraah, membaca surah Al-Fatihah. Jadi bersuci itu adalah syarat-syarat sholat. Ketika bersuci itu adalah syarat sholat, maka bersuci tidak boleh ditinggalkan. Seperti menutup aurat tidak boleh ditinggalkan. Seperti menghilangkan najis tidak boleh ditinggalkan. Menghadap kiblat tidak boleh ditinggalkan. Berdiri bagi orang yang mampu tidak boleh ditinggalkan. Membaca surah Al-Fatihah juga tidak boleh ditinggalkan. Oleh karena itu, ketika orang yang tidak ada air, tidak ada debu, begitu datang masuk sholat, langsung sholat saja. Lalu setelah itu ketemu air, baru sholatnya diulang. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat adalah bersuci. Seperti syarat sahnya sholat yang lain adalah menutup aurat, menghilangkan najis, menghadap kiblat, berdiri bagi yang mampu, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Itu syarat-syaratnya. Kalau syaratnya ini tidak dipenuhi, maka sholatnya tidak sah. Untuk itu harus dipenuhi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.